Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Gunan Sabir. I am a college student of the Muhammadiyah University. Right now, I am the first semester of English department. Well, in this moment, I'm going to tell you about learner development. Actually, this is my math assignment from my lecturer. His name is Mr. Sam Hermansyah. So, without wasting our time here, let's move to the discussion. Well, maybe some of you have a problems or still confused about learner development. Jadi, sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai apa itu learner development, saya ingin mengulas kembali apa itu development. Nah, development adalah suatu tahap atau proses perubahan untuk mencapai kedewasaan atau level yang lebih sempurna pada makhluk hidup. Dari informasi ini, kita bisa mengetahui bahwa learner development adalah suatu tahap atau proses perubahan pada individu. Dalam hal ini adalah seorang peserta didik, baik secara fungsi-fungsi, pola pikir, sosial, fisik maupun psikisnya untuk menuju ke arah yang lebih optimal. Nah, sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang, tentu seorang learner memerlukan bimbingan ataupun arahan-arahan untuk mencapai atau arah yang lebih optimal tersebut. Di dalam kehidupan kita, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi learner development itu, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam atau faktor internal adalah faktor yang sangat tampak karena bersumber dari individu itu sendiri. Contohnya yaitu bakat atau pembawaan. Bakat adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap individu dan sering juga disebut sebagai hal-hal yang menjadi keahlian individu. Yang kedua adalah sifat keturunan. Sifat keturunan ini diperoleh dari orang tua ataupun dari keluarga yang jauh. Sifat keturunan ini adalah sifat identik yang hanya dimiliki oleh seorang individu dalam suatu kekeluargaan. Nah, sifat-sifat keturunan ini itu dapat secara mental maupun fisik. Secara fisik itu bisa berupa bentuk wajah, bisa berupa bentuk tubuh, ataupun penyakit. Kemudian, untuk secara mentalnya yaitu apakah orang itu pendiam, pemarah, ataupun pemalas. Selanjutnya yaitu faktor dari luar. Nah, faktor dari luar adalah faktor yang tidak kalah penting dari faktor sebelumnya. Faktor ini itu memiliki peranan yang cukup besar terhadap perkembangan peserta didik. Nah, contohnya yaitu makanan, iklim, sosial, ekonomi, maupun kedudukan seorang peserta didik dalam suatu kekeluargaan. Nah, di samping faktor-faktor ini, ada beberapa tahapan-tahapan untuk mencapai perubahan yang optimal. Nah, tahap-tahap tersebut diantaranya adalah satu, yaitu tahap atau fase perkembangan peserta didik pada periode progresif. Nah, pada periode ini, peserta didik dominan terdorong untuk tumbuh dan berkembang dibanding dengan dorongan untuk bertahan. Periode ini ditandai dengan perkembangan fisik yang begitu cepat, kemudian pematangan emosional, intelektual, sosial, dan perkembangan kreativitas ataupun bakatnya. Kemudian yang kedua adalah tahap atau fase perkembangan secara fisik. Nah, fase ini itu ditunjukkan dengan perubahan hormonal ataupun perubahan tubuh. Perubahan di sini itu lebih awal pada perempuan dibanding dengan laki-laki. Perubahan pada perempuan yang menonjol adalah pertambahan tinggi badan yang lebih cepat, kemudian pertumbuhan buah dada dan pertumbuhan rambut kemaluan. Kemudian pada laki-laki sendiri yaitu pertambahan
tinggi badan secara cepat, kemudian pertumbuhan testis, pertumbuhan penis, dan pertumbuhan rambut kemaluan. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap atau fase secara emosional dan sosial. Nah, pada fase ini itu ditunjukkan oleh perilaku individu. Perilaku di sini bisa berupa sikap, bisa berupa perasaan, keinginan, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Sikap yang paling dominan di sini adalah sikap tidak menentu. Misalnya yaitu hal yang dulunya menjadi sesuatu yang menarik, sekarang tidak menarik lagi. Ya, jadi begitu contoh kecilnya. Kemudian yang keempat adalah tahap atau fase perkembangan peserta didik secara kognitif. Perkembangan kognitif di sini yaitu terkait dengan bagaimana cara seorang learner dalam berpikir. Pemikiran learner akan semakin logis, abstrak, dan idealistik, di mana mereka akan mampu untuk menguji pemikiran diri sendiri, menguji pemikiran orang lain, dan menguji pemikiran orang lain terhadap diri sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. If you have a question, you can comment below. And thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.